Di sini ada konveksi teman-teman. Konveksinya Sinar Abadi. Sinar Abadi. Banyak yang nggak kerasan di sini soalnya banyak seleknya. Oh, ya juga ada salah satu usaha milik warga ya, menyendiri di tengah hutan seperti itu ya. Dengan Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh perbukitan hijau dan sawah luas, berdirilah sebuah usaha konveksi kecil bernama Sinar Abadi. Konveksi ini dimiliki oleh Bu Nur Hayati, seorang perempuan muda yang telah menggeluti dunia jahit-menjahit sejak dari keluarganya. namanya siapa? Namanya Nur Hayati. Nah, ini teman-teman, salah satu pemilik konveksi. Nama konveksinya apa? Konveksinya Sinar Abadi. Sinar Abadi. Meskipun lokasinya jauh dari hiruk-pikuk kota, Sinar Abadi tetap bertahan dan berkembang. Dengan mesin jahit yang sudah modern dan beberapa pekerja setia, mereka memproduksi celana, pakaian kerja, hingga baju, jaket yang dikirim ke pabrik. Ini namanya siapa, Mbak? Mbak Indah. Oh, ini namanya Mbak Indah. Sudah berapa tahun di sini, Mbak? Kurang lebih 4 tahun. Lama juga ya. Untuk sistemnya gimana? Borongan atau mungkin harian? Oh, borongan harian. Terpotong. Suatu hari, seorang pemuda bernama Dika datang dari kota. Ia adalah keponakan Bu Nur Hayati yang baru saja lulus kuliah di bidang bisnis. Melihat usaha tantenya yang masih berjalan secara tradisional, Dika merasa tertantang untuk membantu. Untuk per potongnya berapa harganya? Ini prosesnya nyampe. Oh, ini per proses. Oh, berarti ini per proses enggak jadi satu gitu. Misalnya celana satu jadi. Nah, ini baru nyampe. Yang pasang apa kita sana. Oh, berarti ini per proses sendiri ya. Ada yang pasang kantong atau mungkin menjahit samping-samping gini ya. Kenapa tidak mencoba memasarkan produk lewat internet? Sekarang, banyak orang yang belanja online, usul Dika. Ini langsung dari pabrik atau mungkin dari pengembang lain? Ada pengembang lain? Cuma sini cabang aja berarti? Dari ya, produksinya gimana teman-teman? Emang disengaja konveksinya itu cewek-cewek atau gimana sih Pak? Kok nggak ada yang cowok? Enggak, misalkan ada yang cowok bisa, tapi yang cowok apa ya? Banyak yang nggak kerasan di sini soalnya banyak seleknya. Berarti banyak. Kayak bebek jadinya, nanti cowoknya satu. Ini berarti ibu-ibu penggoda cowok-cowok. Sinar Abadi yang dulu hampir tenggelam, kini bersinar kembali, membuktikan bahwa meski berada di desa terpencil, inovasi tetap bisa membawa perubahan besar. Ini menurut teman-temannya, ini si tangan robot teman-teman. Dia paling cepet sendiri kan. Bohong itu Mas, Oh, bohong. Katanya bohong itu. Bohong gitu. Bohong. Nih, produksinya sampai menggunung seperti ini ya hasilnya. Satu hari atau 500-an ya saya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami, Pemburu Riok Official. Hari ini kita akan melakukan perjalanan ke sebuah tempat yang sangat istimewa. Jauh dari hiruk pikuk kota, kita akan mengunjungi pedesaan yang menenangkan, tempat yang penuh dengan kedamaian, keindahan alam, dan tentu saja kehidupan yang jauh lebih sederhana, teman-teman. Nah, lebih tepatnya yaitu di Dusun Bajangan, Desa Sambirjo, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Disitulah nanti kita akan belusuan atau mungkin keliling ya, teman-teman. Nggak usah berlama-lama, kita langsung aja menuju ke lokasi ya. Oke teman-teman, sudah nampak di depan kita Sugeng Raung di Desa Sambirjo. Berarti kita sudah memasuki di Desa Sambirjo ini. Nah, disinilah nanti pedesaannya ya teman-teman, yang jauh dari keramaian kota. Kehidupan berjalan dengan ritme yang sangat berbeda, udara yang segar dan bebas dari polusi, suara burung-burung bernyanyi, dan pemandangan hijau yang memanjakan mata. Semua ini membuat kita merasa seperti kembali ke alam, ke tempat yang lebih tenang, teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, untuk pemandangannya sangat-sangat mantap, indah sekali teman-teman, dan menjadikan pedesaan ini terasa damai, tentram, asri, dengan pepohonan seperti itu ya, yang rindang hijau seperti itu. Pokoknya ini nikmat sekali, desa terpencil dengan sejuta kenyamanan. Karena sebentar lagi sepertinya kita sudah sampai lokasi, kita fokus ke jalan dulu ya teman-teman. Ternyata selain pemandangannya yang indah dan mantap teman-teman, di sini juga ada banyak rumah klasik tempo dulu ya teman-teman, dengan ornamen berbentuk rumah limasan berdindingan papan kayu seperti itu ya. Oke teman-teman, karena kita sudah sampai di lokasi, kita langsung aja menuju ke salah satu rumah klasik. Tapi sebelum kita sampai di lokasi, kita harus melewati jalan seperti ini ya teman-teman, jalan tanah atau mungkin jalan setapak seperti ini ya. Alhamdulillah ini kering jalannya, aman. Seperti apa kondisinya rumah itu ya? Ini teman-teman, rumah klasik dengan bangunan kuno ya, dengan model-model rumah tahun 80-an, dan kondisi rumahnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini juga ada nampak sebuah alatnya seperti ini ya, namanya erek padi, yaitu mungkin perontok padi. Kondisi rumahnya seperti ini, dia menggunakan papan, berdindingan papan seperti ini. Di sini juga terdapat sumur teman-teman. Ini terdapat sumur ya, ada sumur tua juga. Dia masih menggunakan tarikan atau mungkin pengambilan air yang tradisional seperti ini ya. Ini salah satu desa atau mungkin rumah terpencil di pelosok hutan teman-teman. Rumah itu sudah berbatasan dengan hutan ini ya, yang sangat rimbun, dan kebetulan hutan ini dipenuhi dengan pohon mauni. Kondisinya seperti ini, rumah terpencil di pelosok desa ya.
dengan panorama alamnya itu ya luar biasa teman-teman. Dan rumah itu jauh dari warga atau mungkin lingkungan rumah sekitar ya. Jadi benar-benar salah satu rumah terpencil menyendiri di tengah hutan seperti itu. Kanan kirinya itu sudah hutan, pohon-pohon hutan seperti itu teman-teman, rimbun sekali hutannya. Jauh dari pemukiman warga juga sana, dan ada warga rumah itu di bagian sana teman-teman. Dan kebetulan ini tuh rumah terpencil atau mungkin rumah di tepi hutan, di pinggir hutan, dengan bangunan yang masih alami, yaitu menggunakan papan-papan seperti ini ya. Rumahnya masih klasik, masih kuno, dan ini rumah mengingatkan kita ke tahun 70 atau mungkin 80-an dengan bangunan yang klasik-klasik gitu ya. Dan untuk lantainya masih tanah seperti ini ya teman-teman, nampak tanah seperti ini lantainya. Nah, di sini juga ada tumpukan bahan bakar untuk memasak. Untuk rumahnya seperti ini teman-teman. Kita keliling lagi ya. Dan untuk dindingnya sudah berlubang atau mungkin rapuh seperti ini ya. Untuk yang sini rumahnya kebetulan kosong. Kemungkinan karena warga di sini itu mayoritas seorang petani atau mungkin peternak, dia itu masih di ladang atau mungkin masih mencari rumput ya. Jadi untuk hari ini rumahnya kosong, belum pulang warganya. Ini kita lanjut ke rumah yang satunya, kita ke depan ya teman-teman. Kita harus melewati jalanan seperti ini teman-teman, jalan setapak dan masih berupa tanah seperti ini ya. Kita keliling-keliling ya. Nah, rumahnya seperti ini teman-teman, kita keliling-keliling seperti ini ya. Sebelah sana juga udah kosong teman-teman. Dan inilah lagi. Ini juga ada salah satu usaha milik warga ya, yaitu ini produksi tentang apa ini ya, ini mebel teman-teman, usaha mebel. Bisa dilihat banyak sekali bahan material mebelnya seperti itu, dan itu dari kayu jati semuanya teman-teman. Cuma sayang ini nggak ada pekerjanya karena emang ini puasa pertama, jadi mungkin libur ya. Tempatnya seperti itu. Bahan-bahannya menggunakan kayu jati. Kita keliling, nampak juga rumah klasik dengan jalan seperti ini ya. Kita masih jalan setapak. Nah, nampak di depan itu juga masih ada rumah-rumah klasik juga teman-teman, dengan bangunan klasik, ornamen dengan rumah-rumah tempo dulu ya, masih menggunakan dinding papan dan tentunya papan kayu klasik atau masih menggunakan kayu jati ya. Nah, bisa dilihat teman-teman, di depan itu nampak rumah klasik, bangunan seperti itu ya, dengan model-model limasan atau mungkin rumah-rumah kuno ya.
Cuma di dalam sana itu ternyata bukan sebuah rumah teman-teman. Bisa dilihat itu banyak mesin-mesin kayak mesin jahit. Nah, di dalam itu ternyata ada salah satu usaha milik warga atau mungkin sebuah konveksi teman-teman. Coba kita lihat, kita masuk ke sana ya, kita masuk ke dalam ke sana ya, kita tengok konveksi apa sih sebetulnya. Dan di sana juga pekerjanya itu cewek-cewek semuanya teman-teman. Nah ini, tapi sebelum masuk ke dalam kita lihat dulu ya. Ini bangunan rumahnya seperti ini ya, dia berdindingan papan, rumah klasik zaman dulu ya. Nah, itu kayu dari bahan-bahan kayu seperti itu ya, seperti itu. Dan juga nampak di depan ada kursi antik teman-teman. Ini ada bagor stok bahan juga ya. Oke, coba kita masuk ke dalam ya. Bagaimana kegiatan konveksi di sini ya? Apa aja sih produksinya? Oke, kita langsung aja masuk ke dalam. Seperti ini ya, dia produksi untuk saat ini, dia produksi celana, bikin celana kolor mungkin kaos ya. Ini salah satu usaha atau mungkin konveksi dari warga sekitar. Dia lagi memproduksi pakaian atau mungkin celana, dan menurut info ini langsung dari pabrik ya. Jadi dari pabrik dia ngorder seperti ini untuk dipekerjakan ke masyarakat dan nanti akan dikirim. Dan ini salah satu bahan dari konveksinya, kain. Banyak teman-teman. Dan di sini ada 8 orang pekerja, dan untuk saat ini lumayan cewek-cewek seperti ya. Kebetulan cewek-cewek yang bekerja. Ini ibu-ibu semuanya. Boleh nanya Mbak, namanya siapa Mbak? Namanya siapa? Namanya Nur Hayat. Nah, ini teman-teman, salah satu pemilik konveksi. Nama konveksinya apa? Konveksinya Sinar Abadi. Sinar Abadi. Dan kebetulan ini produksi apa Mbak ya? Celana kolor. Celana kolor ya. Celana kolor. Ini langsung dari pabrik atau mungkin dari pengembang lain? Ada pengembang lain, cuma sini cabang aja berarti. Dari pengembang lain. Dia produksinya celana teman-teman. Emang disengaja konveksinya itu cewek-cewek atau gimana sih Mbak, kok nggak ada yang cowok? Enggak, misalkan ada yang cowok bisa, tapi yang cowok apa ya, banyak yang nggak kerasan di sini, soalnya banyak ceweknya. Berarti banyak Kayak bebek jadinya, nanti cowoknya satu. ini berarti ibu-ibu penggoda cowok-cowok gitu kan. Ini teman-teman, buat teman-teman tuh yang cowok silakan kalau mau main sini banyak ibu-ibu semuanya soalnya gitu. Dan saya pun juga tergoda ini teman-teman. Kita coba tanya salah satu karyawan konveksinya. Ini ada Mbak cantik berjilbab ini. Namanya siapa Mbak? Mbak Indah. Oh, ini namanya Mbak Indah.
Sudah berapa tahun di sini, Mbak? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Lama. Lama juga ya. Untuk sistemnya gimana? Borongan atau mungkin harian? Oh, borongan aja. Borongan terpotong. Per potong. Ya. Untuk per potongnya berapa harganya? Ini prosesnya nyamping. Oh, ini per proses. Oh, berarti ini per proses enggak jadi satu gitu. Misalkan celana satu jadi. Enggak, ini bukan nyamping. Yang pasang kantong di sebelah sana. Oh, berarti ini per proses sendiri ya. Ada yang pasang kantong atau mungkin menjahit samping-samping gini ya. Dan kebetulan ini untuk jahit yang samping. Dan ternyata banyak yang mau kabur nih teman-teman karena dia malu untuk ditanya-tanya. Loh, ini asik loh teman-teman. Kebetulan ini asik. Kebetulan konveksinya itu ibu-ibu semuanya, jadi ramai. Dan saya harus nekat masuk ke konveksi ini karena kebanyakan ibu-ibu teman-teman. Kondisi nampak samping rumahnya seperti ini teman-teman. Kalau di dalam tadi itu sebuah produksi konveksi ya. Dan kebetulan rumah klasik ini ternyata memiliki usaha konveksi dan dia mempekerjakan untuk warga sekitar lingkungan sekitar ya teman-teman. Dan ini nampak samping rumah klasik tempo dulu ya. Rumah dengan bangunan kuno, mungkin rumah klasik dan berjinjingkan papannya. Tentunya ini untuk halaman rumah klasik itu mesti lebar atau mungkin luas ya teman-teman. Nampak di depan juga ada rumah klasik juga. Dan ini seperti itu ya rumah klasiknya. Kosong teman-teman, nggak ada pemiliknya karena ini hari puasa pertama, kemungkinan itu pada tidur atau mungkin apa ya, karena rumahnya kosong, tidak berpenghuni, mungkin pintunya tertutup. Dan rumah klasik ini depannya nampak masih berlantai tanah seperti ini ya. Ada mebel atau mungkin tempat usaha pemilik warga juga cuma karena ini hari pertama puasa jadi libur. Oke, buat teman-temanku semuanya, terima kasih yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Karena kebetulan ini jam 12 itu ada suara adzan, saya harus sholat pulang dulu ya. Teman-temanku, terima kasih. Saya doakan semoga teman-teman diberikan kesehatan, dilancarkan mencari rezekinya, berkah barokah, sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Video saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.